Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rabi Fajarianka dengan NPM 2022-435008883 akan mempresentasikan program yang saya buat untuk skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma Decision Tree pada Sistem Rekomendasi Pemilihan Jurusan SMK berdasarkan minat siswa di SMP Pasar Minggu berbasis Java. Langsung aja kita mulai di skripsi Rabi. Langsung kita mulai login. Di sini saya tidak memakai framework ya. Yang pertama nama Rabi, passwordnya adalah ya proses masuk berhasil. Nah di sini adalah menu utama kita ya. Yang pertama bisa input data guru. Di sini saya sudah menginput data guru-guru yang di SMP Pasar Minggu ya. Kita tes saja langsung. Kan ini kita simpan ya. Bisa guru, bisa kepala sekolah nih. Mengajar bahasa Indo, coba kita simpan ya. Oke, kita cari yang tadi ya. Di sini dia nongol di 26. Kita bisa cari TU. Oke. Ini kita hapus coba. Jangan hapus dulu. Diubah dulu. Kita ubah, berhasil diubah. Kita cari si TU. Sekarang kita ingin hapus. Sip. Nggak bisa ya. Sekarang yang data siswa. Misalkan namanya sekian ya. Kita input nama siswanya misalkan FU salah. FU kita bisa ini lagi ya. Kita ubah lagi misalkan kelasnya kelas B 9B. Kita ubah. Oke. Apakah benar berubah? Oke, benar bisa berubah. Kita cari lagi FU tadi. Kita hapus. Sip. Jadi yang ini tuh angkatan yang 2026 ya. Oke, yang pertama di sini saya akan melakukan percobaan data alumni ya, buat dihitung menjadi dataset. Saya diminta sama Kaprodi untuk menghitung sebanyak 5 angkatan minimal. Jadi saya tuh dari 2005 sampai 2001. Namanya PO deh, kelas 9B, angkatannya 2020 misalkan. Akuntansi sini misalkan sedang tentang hobinya organisasi, gaya belajarnya mendengarkan, terus kesenian, desain grafis, senian tari, sini TKJ. Dia lulusan TKJ ya. Coba kita simpan. Oke, simpan, berhasil. Kita cari si PO. Jika ya PO langsung keluar. Oke, terus kita ubah namanya, jangan PO, misalkan PUU kelas 8B angkatan 2021 deh. Kita ubah, berhasil diubah.
Kita lihat di paling bawah apakah terdaftar. Oke, masih bisa terdaftar PUU. Kita cari lagi PUU. Kita hapus biar tidak merubah datasetnya. Sip. Nah, di sini adalah form perhitungan. Jadi itu di decision tree saya melihat di jurnal-jurnal dan buku-buku ya, dia pakai perhitungan yang namanya C45. Ini sudah saya hitung ya. Dari 573 alumni. Jadi itu dia gain yang terbesar adalah saya tandain di di dia. Di gain ini ya. Hobi ya, game hobi. Jadi tuh urutannya, yang pertama kita tentuin hobi yang pertama, yang kedua adalah minat. Oke. Terus habis itu kita ke kriteria siswa yang baru ya. Misalkan siswa barunya kita bisa ngambil si terakhir deh, si Nabila. Pilih. Habis itu kita menentukan siswa yang baru. Hobinya adalah organisasi aja deh. Mendengarkan. Dia kesenian, ekstrakurikulernya desain grafis coba. Data kriteria disimpan, oke. Sudah bisa ya. Nabila ini ada 2 ini yang terakhir. Misalkan ubah di ininya, di nama siswanya itu dia tidak bisa diubah karena ngambilnya dari data siswa yang dari sini. Oke, kita ngebaca ya. Si Nabila Aulia, akuntansi, teknologi, rendah, tenang, organisasi, mendengarkan, kesenian, dan desain grafis. Ini masih belum diketahui jurusannya apa ya. Coba kita lihat hasil rekomendasi. Ada si Nabila Aulia, kita tampilkan yang baru. Sip. Nabila Aulia ternyata akuntansi. Nah, jadi kita lihat di tabel hasil nih, di Nabila Aulia R ini kelas 9D angkatan 2026, minatnya akuntansi, hobinya organisasi, jadi jurusannya itu akuntansi. Nah, kenapa saya memilih 2 node tersebut yang minat dan hobi? Karena yang gen yang pertama tuh yang terbesar hobi, jadi yang kedua itu tadi minat. Coba kita cari si Nabila ya. Nabila, ada nih. Nabila Aulia R. Oke, sip. Lalu kita hapus lagi biar tidak merubah datasetnya ya. Kita hapus. Sip. Terus kita ke analisis siswa. Nah, ini analisis siswa nih kita ngambil dari angkatan yang 2026. Jadi itu angkatan 2026 dia berjumlah 124 anak ya di sini. Sesuai dengan data siswa yang baru yang angkatan 2026. Oke, sudah kita analisis, kita masuk ke laporan data guru. Nah, ini adalah laporan data guru di SMP Pasar Minggu, yaitu kepala sekolahnya si Pak Syarif. Dan di sini tuh gurunya saya nginput sampai 24 guru. Banyak ya, lumayan banyak. Setelah itu kita ke data siswa. Data siswa sampai
124 anak juga yang baru ya, angkatan 2026. Terus habis itu kita masuk ke data kriteria siswa. Nah, ini data kriteria siswa ya, yang dapat dari kuesioner. Ada 124. Nah, di sini kita ada hasil rekomendasi. Nah, ini laporan hasil rekomendasi kita nih yang angkatan 2026. Terbaca ya, semuanya sampai 124 anak. Ini yang bertanda tangan Jakarta Rabu 29 Juli. Ada ya. Terus kita ke analisis hasil. Nah, ini yang analisis hasil yang angkatan 2026. Bawah lagi ada tanda tangan ya sini. Sip. Oh ya, di sini saya akan melakukan pencocokan perhitungan sampel. Ya, bisa dilihat kita disuruh menghitung minimal 30 data jumlah kasus ya, 30 anak dari alumni. Ini saya sampelnya dari perhitungan alumni. Tidak kalah jauh ya. Yang pertama tuh hobi, yang kedua lalu minat terbesar. Jadi di sini sangat cocok ya sama perhitungan di Word saya yang seperti ini. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih.